Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Malam Jemaat Tamalate edisi 28 Desember tahun 2020. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami menundukkan kepala kami seraya mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau adalah Allah yang begitu sangat baik dan luar biasa baik. Nyata ketika Engkau terus memberkati kami sampai pada malam hari ini. Ketika sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami lakukan. Dan sebelum kami membaringkan tubuh untuk beristirahat, kami rindu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Bersabdalah Bapa, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kami ketika kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami semua. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Semakin jauh firman yang kita baca pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekedar membaca firman ini saja, tapi mampu memberlakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya boleh disebut surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius pasal 2 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 ini kita akan renungkan di bawah satu naungan tema, menyingkirlah ke Mesir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Entah itu sesuatu yang membahagiakan ataupun sesuatu yang mendukakan hati kita sampai hari ini. Setiap orang di segala lapisan akan selalu menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupannya. Baik itu orang-orang miskin ataupun orang kaya, hal-hal yang besar atau kecil, orang yang terkenal atau tidak terkenal sekalipun, orang berdosa, bahkan orang-orang yang tetap berjalan dalam rel kebenaran Tuhan pun tidak luput dari yang namanya pergumulan atau masalah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, kebenaran selalu diikuti dan jadi sebuah hal yang untuk saat ini bisa saja untuk hal-hal yang bukan mayoritas tapi minoritas. Jarang orang yang mau memilih sebuah kebenaran. Yusuf dan Maria diperintahkan Tuhan untuk lari ke Mesir membawa bayi Yesus. Karena Herodes memiliki sebuah niat yang jahat untuk membunuh anak-anak. Umumnya orang tidak suka dengan kebenaran, tapi senang untuk dibenarkan. Dan seringkali merancangkan kejahatan untuk melawan kebenaran itu. Raja Herodes juga memiliki sebuah ketakutan dengan kebenaran yang harus dia ungkapkan. Takut dengan bayi yang akan menjadi raja, adalah raja yang kekal, raja kebenaran di atas segala kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang benar dan taat akan selalu mendapatkan sebuah kemenangan. Meskipun Yusuf dan Maria harus memikul salib, menderita malam-malam hari, mereka harus berangkat ke Mesir. Sehingga pada saat Herodes mau dibunuh semua keluarga Yesus, mereka sudah menyingkir dan mereka keluar dari kekuasaan Raja Herodes. Saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan, saya bisa berbagi kepada kita semua melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana
kita menghadapi masalah yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita sampai di penghujung tahun 2020 ini. Yang pertama, bagaimana kita tetap mau berserah dan terus berharap hanya kepada Tuhan dan mengandalkan satu-satunya Yesus Kristus sebagai sosok yang memberikan pertolongan bagi kita. Kemudian yang kedua adalah mari kita tetap taat untuk memberlakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Maka kita akan terus menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh bersungut-sungut. Tetapi betul-betul kita yakin bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang terbaik dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah mari kita belajar untuk tetap bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur akan ada sebuah mujizat dan kekuatan bahkan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita perlu terus memandang kepada Tuhan sehingga iman kita akan terus bertumbuh dan kita memiliki semangat yang kuat untuk takut berbuat dosa. Itu beberapa hal yang saya bagi buat kita, bagaimana kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang dirancangkan orang-orang untuk melakukan kejahatan, tapi firman Allah tetap terlaksana. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bila Allah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya tanpa seizin dari Tuhan. Untuk itu, Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang mau taat dan setia kepadanya. Yusuf dan Maria bahkan bayi Yesus selamat dari usaha pembunuhan Raja Herodes. Karena Yesus dan kemudian Yusuf dan Maria taat pada perintah Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita taat kepadanya yang memberikan hidup sampai hari ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tinggal beberapa hari lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2000. Tahun yang penuh dengan problematika hidup. Tahun 2020 ini Tuhan, tahun yang betul-betul memiliki hal yang membuat kami diliputi rasa kekhawatiran, rasa takut. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dan sungguh sangat baik. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini adalah seizin dari Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu terus berdoa Tuhan, buat sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan dunia ini, khususnya kami bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 Tuhan masih mengintari kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Bapa pada malam hari ini, jikalau kami boleh meminta Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tetap tegar berdiri dan yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Diberkatilah kami semuanya Tuhan, sehingga kami ketika kami harus beraktivitas keluar, kami tetap memiliki imunitas tubuh yang baik, diberikan kesehatan yang baik. Walaupun Tuhan masih banyak saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan, yang terbaring lemah karena sakit penyakit, yang juga Tuhan izinkan mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para medis yang menjadi garda terdepan untuk penanganan pasien ini. Tuhan Yesus memberikan semangat, kekuatan, kemampuan sehingga mereka tetap terus memberikan pelayanan yang baik Tuhan, sehingga semuanya boleh teratasi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah bagi umat Tuhan yang mengalami dampak dari pandemi ini, khususnya dalam masalah perekonomian. Tuhan Yesus membukakan jalan sehingga semuanya boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dengan berbagai pergumulan dan sukacita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami
Tuhan juga tetap memberikan kami kekuatan dan kami yakin dan percaya seperti dalam firman-Mu Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan tuntun kami, sertai kami. Sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan tenang. Jauhkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu peristirahatan kami. Dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Dan kami bersyukur semua itu Tuhan karena kasih karunia-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup bagi kami, Tuhan yang telah lahir bagi kami, yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan malam Jumata Malate pada malam hari ini. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita terus berharap dan selalu bersyukur Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat.